Retribusi parkir hingga pertengahan Oktober 2024 ini sudah mencapai 87% atau sekitar 4,6 miliar rupiah dari target 5,5 miliar rupiah. UPTD parkir di Banjarmasin terus menggenjot untuk memaksimalkan target. Untuk sisa 13% atau sekitar 900 juta rupiah, UPTD parkir di Banjarmasin juga sudah mengupayakan beberapa cara, diantaranya dengan cara menarik retribusi parkir yang belum tertagih dan memaksimalkan titik parkir yang masih belum ditarik retribusi. Terkait dengan adanya parkir liar di sejumlah titik, pihaknya juga sudah melakukan penindakan dan sosialisasi bersama Satlantas Polresta Banjarmasin, namun masih ada saja oknum yang tidak jera meski sudah dirazia. Per tanggal 15 kemarin untuk pencapaian retribusi parkir sudah berada di hampir 83%, ya masih ada sekitar 17% atau kurang lebih 900 jutaan lah untuk realisasinya. Untuk realisasinya sudah 83%. Berapa target Pak tahun ini Pak? Untuk target tahun ini kita di perubahan tadi ada perubahan dari 6,5 itu menjadi 5,5 M. Apa yang mungkin masih dikejar untuk mencapai target mungkin Pak? Ya untuk memaksimalkan realisasi ya kita memaksimalkan pemungutan retribusi di lapangan. Mungkin apabila masih ada titik-titik yang belum berbayar ya kami akan terus kejar, kami akan terus melakukan penagihan. Ada datanya Kak mungkin di titik mana gitu yang masih menunggu saat ini kan kemarin baru jatuh tempo, ini masih proses perekapan saat ini. Tapi ya paling sekitar potensi yang belum terbayar untuk bulan ini masih sekitar ya nggak sampai 100 juta. Kalau dengan kebocoran ya apakah sudah mulai diminimalisir atau kalau kebocoran sebenarnya ya kalau berbicara kebocoran mana dulu nih, soalnya setahu kami apabila kami menemukan titik-titik parkir yang memang berpotensi di lapangan dan belum berizin akan kami segera proses. Tapi kan kalau berbicara kebocoran parkir liar, yang namanya parkir liar itu kan biasanya parkir yang memang lokasinya sebenarnya lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Contoh kalau mungkin kita lihat ya di daerah Ayani itu memang sering kita temukan parkir di badan jalan ya, tapi tidak bisa kita katakan itu kebocoran karena memang tidak bisa kita legalkan karena memang di luar dari ketentuan untuk legalisasi parkir. Tindakannya apa mungkin sanksi kalau masih ditemui hal seperti itu Pak? Sebenarnya untuk penindakan kita rasa sudah maksimal ya, karena keterbatasan kewenangan juga, jadi kami dari Dishub hanya bisa melakukan peneguran dan sosialisasi. Maksimal kami bisa melakukan penempelan stiker sosialisasi larangan tentang undang-undang lalu lintas, dan untuk penegakan hukum juga kami setiap bulan melakukan giat bersama APH ya. APH yang mana kalau kita giat APH ini bisa melakukan penilangan, tapi bukan kita yang menilang ya, tapi APH-nya sendiri kalau dari Polresta biasanya. Masih banyak apa mungkin ditemukan parkir liar nih Pak? Untuk parkir liar memang masih cukup sering kita temukan ya. Ya memang kucing-kucingan juga seperti kayak Alfamart, Indomaret itu masih sering kita temukan. Nah ini untuk ini sebenarnya ya nggak akan habis-habisnya selama masyarakat tidak bisa bersinergi dengan kita ya. Karena masyarakat kan ya pada umumnya sudah tahu di lokasi-lokasi seperti retail seperti itu harusnya gratis parkir, tapi mereka jukir-jukir liar masih akan terus ke situ apabila masyarakat masih memberikan masih memberi bayaran. Oke. Sebelumnya, retribusi parkir pada tahun 2024 ini 6,5 miliar rupiah, namun pada APBD perubahan target itu dikurangi menjadi 5,5 miliar rupiah. Umar berharap pada akhir tahun bisa memaksimalkan capaian retribusi parkir atau bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Zen Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.